Hai guys. Selamat datang lagi di Gas Talk bersama saya, host favorit kalian nih, Ahmad Rofi dan Ihsanul Abias. nah, di episode kali ini kita udah datengin nih narasumber yang siapa sih yang nggak tahu orang ini di UMM gitu. Gila. Yaitu ada Mas Gonza Anabe. Dan satu lagi ada Mbak Vina Karisma Putri. Aku protes ya. Mamamu kenapa ada putihnya? Kasih nama Rofi Pak. Iya. Nah, Rofi Putra. di episode sebelumnya kan di episode sebelumnya kan kita udah janji nih bakal ngulik lebih lanjut tentang studi kasus gastrodiplomasi nih. Kita bakal lebih ngulik tentang gastrodiplomasinya yang di Korea Selatan gitu kan. Ya, dan spesial banget karena kita udah kedatangan Kak Vina sama Kak Gonza. Kita bisa mengupas lebih dalam lah ya apa itu gastrodiplomasi, terutama yang kita bahas pertama nanti studi kasusnya yang ada di Korea. Oke. Di episode sebelumnya kan udah dijelasin ya kayak gastrodiplomasi itu merupakan diplomasi melalui makanan yang sasarannya itu adalah public in general ya kan. Jadi itu bisa apa aja, yang penting apa sih namanya? Tentang makanan dan menggugah selera perut ya kan. Ya kita bisa ambil contohnya seperti kayak kalau di Indo kan punya Indomie gak sih ya kan? Yang kayak iklannya di mana-mana dan kayaknya ada di mana-mana gitu loh. Ya kan? Dan kayaknya kita fokusnya kali ini untuk di studi kasus Korea Selatan. Oke. Kayak menurut kakak-kakak nih yang bisa dibilang mengamati lah ya atau mengenai perkembangan diplomasi sekarang ini dalam promosi kuliner Korea Selatan itu, konteks gastrodiplomasinya itu gimana sih di negara Korea Selatan ini? Apakah mereka cukup gencar dalam gastrodiplomasinya mereka apa gimana nih menurut Mas Gonza dulu deh, itu gimana? Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan observasi di Indonesia ya. Oke. Kalau kita lihat, ini jalan beriringan dengan terkenalnya budaya Korea dalam hal ini konteks musiknya, K-pop dan juga dunia perfilmannya mereka. Okay. Nah, dalam waktu bersamaan Korea ini sepertinya melihat ada peluang besar bahwa kita bisa menginfluence mereka lebih daripada sekedar itu, dan salah satunya lewat makanan juga. Kita bisa perkenalkan budaya kita lebih daripada hanya sekedar lagu dan juga film-filmnya. Nah, karena hal itulah makanya kemudian kita lihat yang ada sekarang terjadi di antara anak-anak muda di Indonesia. Banyak yang bahkan suka makanan Korea. Ada teman-temanku yang kayak literally mereka bisa name them. Aku sendiri susah ya hafal nama-nama makanan ya. Okay. Padahal aku udah pernah ke Korea, sempat lihat dan makan beberapa dari mereka. Hanya ya menurut aku kayak ya udah gitu aja. Tapi orang-orang di sini loh sampai dihafal, dan kadang aku nanya kenapa ada yang sampai kayak terkesan FOMO gitu kan. FOMO untuk itu. Nah, menurut aku itu adalah pencapaian dari pemerintah Korea itu tadi, yang dalam hal ini mempengaruhi orang-orang untuk mencintai makanan mereka, dan menurut aku itu sangat efektif dan begitu bagus ya, bisa ditambahkan. Kalau misalkan aku sendiri nih ya melihatnya, kan kita tahu kalau misalkan Korea tuh mirip-mirip sama Indonesia lah. Sejarahnya mereka tuh panjang banget, dan karena dari sejarahnya itu otomatis banyak banget makanan-makanan yang memang khas dari negaranya mereka. Jadi mereka punya sejarah yang panjang, makan khas yang mereka punya juga panjang, ketambahan lagi dengan kesuksesan mereka dalam mempopularkan mereka, populer dari medianya, mulai dari musik, drama dan lain-lain. Kebetulan banget nih ternyata dari hal-hal tersebut tuh ngebuat banyak banget nih orang-orang yang minat untuk lebih mengerti apa sih Korea Selatan, ada apa aja sih di sana gitu. Nah, karena peluang-peluang itu tadi dan kepintaran dari pemerintahan mereka dalam membaca situasi, memasukkan peluang-peluang yang ada, akhirnya mereka lebih menggencarkan. Dan kebetulan banget nih ternyata Korea Selatan kan termasuk negara maju ya. Iya. Nah, mereka punya dana, mereka punya kapabilitas untuk melakukan hal yang lebih more dari yang sebelumnya. Jadi ya otomatis banyak banget yang bisa mereka dapetin, dan pemerintahannya juga mendukung. Ya, gitu support, kan. sangat support ya. Parah Kalau aku kan. lihat emang sangat support. Jadi intinya kayak mereka punya bahan, mereka punya dana, terus mereka punya strategi, dan that's it ya. Dan strategi mereka itu yang lewat media itu tadi. Makanya kalau kita lihat kadang influence yang kita dapat dari barat, macam kayak jenis makanan mereka dan lain segalanya, kalau kita
pikirkan kembali itu sebenarnya lewat pemanfaatan media itu tadi. Iya, Oke. benar. Nah, makanya sayang Indonesia tuh kurang memanfaatkan media itu tadi. Iya. Oke, kita ada Indomie ada di mana-mana, tapi ya mungkin hanya sebatas Just Indomie. mereka akan sebatas tahu itu adanya aja. Indomie kalau mereka sudah pernah ke Indonesia. Betul, dan juga iya, betul. Mereka tidak akan bisa mengasosiasikan Indomie itu dengan Indonesia sekalipun Indomie itu ada kata Indo. Indo. Karena di Afrika kalian pernah lihat gak? Ada temanku yang bukan temanku sih, pernah nonton atau gimana ya? Orang lihat Maksudnya Indo. tuh nggak tenang. Lupa aku, sorry. Nah, dia itu sampai lihat Indomie itu dia merasa kalau itu produk dari negaranya sendiri. Artinya apa? Kalau sampai makanan itu sudah tidak lagi terasosiasi dengan negara kita, ya berarti bukan berhasil gastrodiplomasi kita, malah gagal. Gagal. Kan kita mau orang kenal satu, tapi yang kedua setelah kenal mereka tahu tentang Indonesia dan kembali ke Indonesia untuk entah belajar kah, explore, dan itu bisa menambah dari sisi pariwisatanya karena di sisi wisata makanan dan lain segalanya. Balik lagi sama tujuan utama dari gastrodiplomasi ini apa sih? Iya. Kan nggak hanya sekedar lu Kas- harus kenal tentang makanannya. makanannya Iya, gitu. iya. Kayak hanya mengenyangkan perut, tapi ada kata-kata diplomasi itu tadi Iya. memperkenalkan Ke dari negaranya. tujuannya itu apa. Iya. Nah, media itu yang menurut aku salah satu penting, Bang. Berarti gimana? kayak kita kurang di strategi aja nih ya. Iya. Kalau kayak mereka itu kan strateginya udah mateng banget nih, Betul. sama kayak pemerintahannya juga udah ngedukung banget tuh. Sampai bahkan kimchi itu ya diakuin sama UNESCO loh kalau sebagai key food gitu ya dari lifestyle global gitu. Iya. Dan tadi kan kita udah ngelihat kan betapa matangnya strategi Korea Selatan dalam menjalankan gastrodiplomasi kan. Nah, kalau boleh tahu nih menurut kakak elemen apa sih yang bikin gastrodiplomasi Korea tuh bisa sukses ini? Kayak apakah karena faktor dana dari pemerintah atau justru karena kolaborasi dengan industri hiburannya itu sendiri gitu, yang udah mengglobal gitu loh. Iya, seperti yang tadi kita udah sempat mention, otomatis dengan medianya juga. Dengan medianya. Iya, kayak berbarengan dalam K-drama itu pasti aja ada adegan yang tentang makan-memakan. Iya, setuju Iya kan? banget. Itu kan kalau misalkan aku lihat nih ya, jujur aku tuh bukan bisa dibilang bukan K-popers atau nggak terlalu. Aku tahu Korea yang nggak sebuta itu lah ya, cuman kayak nggak yang ngikutin terus karena memang nggak yang gimana tentang Korea. Tapi aku suka dramanya, aku nonton dramanya lah ya. Nah di dramanya ini aku akhirnya tahu tuh, oh ada loh yang namanya tteokbokki di Iya, Korea. iya. Karena mereka sering banget tuh kayak waktu di di scene-nya mereka tuh dia menunjukkan bahwa mereka lagi makan dan itu kayak ngebuat aku kayak mereka makan apa sih gitu. Dan karena memang ada medianya tuh yang di Indonesia ada yang jualan, jadi kayak oke, kayaknya ini bisa nih kita coba, apa sih rasanya kayak Betul, gimana sih betul. kayak gitu. Jadi dari pengetahuanku yang kecil tadi dari sebuah scene film aja dan kebetulan ada yang jual di Indonesia, aku jadi tahu oh rasanya kayak gini dan lain-lain. Akhirnya ternyata oh enak kayak gitu. Iya. Berarti coba deh makanan-makanan lainnya kayak gimana sih rasanya. Dan gitu. juga kayak penggambaran tentang Korea di media yang ada seperti lewat K-drama ataupun musik-musiknya kan kayak mahal, terkesan mahal, high class, Iya, kan keren. Jadi ada elemen seperti kamu mau terlihat keren saat makan makanan mereka gitu. Iya. Nah, karena itu sudah tertanam bahwa orang Korea ini keren dan mereka makanannya ini. Jadi kayak saat dijual di Indonesia, aku juga pingin makan nih. Dan saat makan tuh pasti kamu kayak merasa keren juga karena kamu taking part in ya itu dalam iya. apa ya? Jadi taking part di dalam kekerenan kekerenan yang yang ada. ada. Jadi Aku mau ngomong gitu. jadi kayak Lee Min Ho aja makan tteokbokki. Iya, Masa kamu enggak sih? enggak sih. Nah, ya. Ini sebenarnya ngaruh juga sama yang namanya teori kampanye nih. Semakin kalian terkenal, semakin siapa yang ngomong yang terkenal tuh Iya. semakin kita mengikuti. Iya, Kayak gini. benar. Kan kita tahu tuh kalau misalkan K-pop nih banyak banget fansnya di Indonesia. Bahkan kalau nggak salah nih aku pernah baca tuh kayaknya fans terbanyak yang mereka tuh dari Indonesia. Indonesia. Iya. Ya kan, otomatis kalau misalkan idola kita makan apa pingin dong kayak, apalagi kalau misalkan di Bener. kemasannya tuh ada muka Ada idola muka gitu. orang, Bisa iya. kan sering banget kan di Indonesia Iya. yang kayak Iya, gitu. iya. Ini makanan ini X ini, nanti kalian kalau beli ini dapat Kartu, kayak kartu fotonya. Ya, fotonya photocard, dia. photocard. Nah, itu jadi kayak pasti ada lah ingin rasa membeli dan itu. Jadi kayak kolaborasi mereka sih itu Bener. keren banget sih kolaborasinya. Dari mulai makanannya, orang-orangnya, artis-artisnya juga mendukung. Karena itu tadi sih dukungan dari artisnya juga ya. Artisnya Iya, juga. jadi kayak mungkin lebih ke karena faktor industrinya itu ya, industri hiburan, media dan lain-lain gitu yang membuat kayak kita bisa tahu oh ini makanannya ini, oh ini Korea, oh ini Betul. apalagi drama. Drama Iya. itu mungkin kayaknya paling mendunia itu drama Koreanya. Mungkin orang tahu makanan tuh dari drama Korea ya kan. Oke.
Ya, terus ya. Terus nih kayak dari tadi kan kita udah ngebahas kayak kesuksesannya gastrodiplomasi mereka, terus strategi mereka gimana. Nah, sekarang tuh ada nggak sih masa-masa sulit atau enggak beberapa tantangan yang mereka alamin nih, karena nggak mungkin dong kayak diplomasi mereka semulus itu kalau dari kakak-kakaknya nih. Ada pasti. Kalau kataku ini juga sih, karena kan setiap orang kan punya sejarahnya berbeda-beda kan. Terus lidahnya orang tuh pasti beda-beda. Kayak kita sesimpel kayak orang ini deh, orang Indonesia, orang Malang ini biasanya tuh nggak terlalu suka makan makanan Jogja karena terlalu manis. Oke. Ya kan? Ini udah itu sesimpel lingkup sekecil itu aja kayak kita bisa lihat bahwa setiap daerah itu nggak selalu cocok makanannya. Iya. Jadi aku pikir kayak pasti Korea ini pernah mengalami masa itu juga kayak oke. kimchi nih. Kimchi mungkin menurut orang tuh kayak waktu di luar negeri waktu dimakan orang-orang bule ini dia aneh, baunya nggak enak. Amis. Karena Ya, dia ya, kan ya. dari apa tuh namanya? Dari sayur Difermentasi kan, gitu. otomatis baunya kan kayak Bau basi gitu. bau, ya. ya nggak gitu, beda sama kayak keju, yogurt ya gitu. Akhirnya pun mereka mau mengembangkan gimana caranya biar nggak sebau itu. Iya. Kalau aku nggak tahu spesifik gimana caranya, kalau nggak salah tuh mereka pakai susu atau gimana gitu. Kurang tahu sih. Aku biar nggak terlalu bau, intinya tuh akhirnya kimchi ini tadi dia nggak yang terlalu bau, bisa lah diterima sama makanan orang-orang di luar negeri selain dari Korea ini sendiri. Jadi mereka Menyesuaikan. mereka tuh mempunyai apa ya, kayak keinginan buat improve gitu iya, ya. intinya gini, gimana mereka tuh biar bisa diterima tuh kefleksibelan mereka. Jadi mereka tuh tidak mematokkan bahwa resepnya tuh harus A, B, C, D sampai kapanpun harus A, B, C, D. Iya, Nggak iya. boleh berubah-ubah kayak gitu. Kan Oke. tujuan dari kamu jualan ya untuk laku. Kalau Iya. seandainya sampai orang gak bisa makan ya, Ya, apa yang mau? gimana dong? Gimana jualannya ya? Kayak pengalamanku kayak dulu di Spain sama di Australia. Sambal-sambal Indonesia dibilang ekstra pedas, ekstra pedas, spicy. ekstra spicy. Iya. Terus saat kau makan biasa aja loh. Oh, ini ekstra spicy, standarnya bule. Jadi udah Iya, ada iya. penyesuaian-penyesuaian di sana kayak gitu. Tapi memang bule-bule nggak kuat pedes sih kayaknya ya. Iya. Makanan Korea juga kayaknya pedas-pedas juga ya. Iya Ya, kayak ini. pokoknya makan makanan Asia lah. Asia itu Iya, itu suka pedes. pedes. Nah, Suka kalau pedes. misalkan dijual di sana kan kayaknya nggak bakalan laku ya kalau sepedes itu kan. Karena dia berani makan. Makanya mereka bisa fleksibel dan akhirnya bisa diterima. Nah, gitu. pentingnya untuk Fleksibel. becoming flexible ya. Oke. Indonesia bisa niru nggak ya kayak gitu ya? Harusnya bisa sih, dan kayak Pip. kita tuh bisa, hanya ya kurangnya di media-media third party yang bisa influence masyarakat global untuk suka makanan kita. Betul. Padahal makanan kita tuh masuk top global kayak the best food in the world, the best Bagus. cemilan in the world. Soalnya makanan kita tuh rempah banget kan. Iya, Jadi kita tuh kayak banget. Nendeng gitu loh. Jadi ada ciri khasnya gitu loh. Enggak Iya. yang cuman asin pedes enggak, tapi yang bener-bener literally banyak rasa di dalamnya. Bahkan kalau misalkan aku nggak salah lihat, nggak salah baca-baca resep tuh, resepnya makanan-makanan Korea itu juga kebanyakan dari rempah-rempahnya. Jadi mereka Iya. literally yang rempah. Rempah juga, full of rempah. Nah, menurut aku Indonesia kayaknya udah mulai bisa perlahan-lahan. Tahu yang ini girl band terbaru Nona. Nah, dia tuh kan syuting background video klipnya kan selalu melatar belakangkan Indonesia. Dan baru rilis lagu pertama aja udah booming dan diundang sampai ke Amerika tuh kan untuk nyanyi. Nah, menurut aku itu hal yang bagus Iya. karena melalui yang kayak gitu masyarakat dunia bisa perlahan tahu tentang kita dan bisa Betul. penasaran, secantik ini budaya kita, Iya. seenak ini makanan kita. Sempat dia diundang ke Amerika untuk nyanyi ini di 88 Rising Star. Ini Head in the Clouds. Ya itu. Nah, mereka sempat ada momen masak bareng, Ini masak Indomie. di Billboard. Iya. Ya kalau bisa teman-teman cek di YouTube-nya Billboard itu mereka sempat masak-masak Indomie. Nah, itu caranya untuk bisa dikenal. betul. Nah, Korea itu Simpel kan itu. lewat kayak gitu-gitu. Nah, Kayak gitu. karena strategi yang paling efektif itu adalah melalui media hiburan, karena semua orang bakalan bisa mendengarkan. Iya. Mereka bakalan lebih enjoy untuk melihat daripada kayak diberitakan dalam bentuk teks terus hanya berita-berita. Itu kayaknya itu jadul banget itu. Itu kayaknya bapak-bapak itu yang Iya. yang Sama yang udah lapar duluan gitu. Iya, Iya, udah bener, lapar. kayak, Kayaknya mama Facebook kayaknya itu. Sama Facebook Mama yang biasanya Facebook kayak kontennya gitu. kayak gitu. Jangan ada yang nonton nanti mama. Sorry, Ma. Halo, Mak. Halo, Mak. Nah, kita udah ngebahas nih tentang gastrodiplomasinya dari Korea Selatan, tantangannya, terus apa? Ya, strategi-strategi. Nah, sekarang kita mau nepatin janji kita di episode lalu nih, guys. Kita bakal ngebahas studi case di Korea Selatan yang sangat
wow banget. Wow. Wow banget, wow banget. Wow banget, yaitu Genius Kitchen. Oke. Nah, sekarang mari kita mulai dengan membedah secara komprehensif apa sebenarnya Genius Kitchen ini. Bisa dijelaskan secara mendetail, Kak? Apa itu Genius Kitchen? Oke, nanti aku akan ditambahkan ya. Oke. Ya. Genius Kitchen ini seperti reality show ya. Iya, betul banget. Nah, itu yang diangkat di sana itu pada umumnya tentang makanan-makanan Korea. Nah, di situ Oh. mereka Dari- ngundang, namanya juga kitchen, Kitchen, otomatis. ya pasti tentang masak, makanan-makanan masak, Korea. ya. Nah, yang menarik di sana itu Karena ini sih, Ad- Genius Kitchen tuh karena yang paling menarik karena mereka selain memasak tapi orang-orangnya dan cara Orang. mereka mengemas gimana itu reality show ini bekerja. Jadi Iya, iya, kalau aku nonton di episode 1 tuh orang-orang yang masak ini emang artis ya, Artis. Oh, yang dari Nah, BTS itu ya, BTS iya, itu ya, BTS BTS. dan teman-temannya otomatis karena banyak yang udah kenal sebelum dia main Genius Kitchen nih, jadi kayak karena dia main film itu banyak dong. Banyak ya. Ya, jadi karena banyak fansnya, jadi kayak yang apa ya? Kebanyakan tuh fans kan apa ya, mengamati hidup dari Ngikutin idolnya lah, ya. iya. Jadi pas tahu, oh ini dia lagi main di sini nih, ngikutin ya. Mungkin apalagi itu kan reality show ya, jadi dia tuh cara dia bicara mungkin masih ada lah ya kayak actingnya, cuman cara dia bicara terus gimana cara angle diambil, angle untuk apa sih filmnya ini, jadi kayak kita ngerasa kayak kita tuh lagi nonton, kita lagi video call ya Video call. Iya. Terlihat natural gitu iya, ya. idol betul kita banget. nih. Kayak gitu, itu sih yang ngebuat intinya Genius Kitchen tuh membahas tentang itu. Dia juga ngasih resep-resep gitu ya. Jadi dia lagi buat topok itu, dia ngasih tahu Sambil- resepnya, bahannya apa aja, cara pembuatannya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi dibuka kafe juga itu jadi dia yang beli, dia cuman yang kayak kita masak di dapur gini doang, ada yang beli, ada yang pesan. Oh, jadi liter kayak Kafe sambil kayak jadi kayak sambil nyuting, sambil Genius Kitchen beli. tuh adalah kitchen ya. Nah, Genius itu kayak ada kafenya gitu di depan. Jadi dia yang beli, orang-orang ada yang beli. Jadi kayak real time gitu ya. Setelah masak ada yang beli, ada yang beli. Iya. Jadi kayak masak tuh kayak gitu. Kalau nggak salah tempatnya di Meksiko. Meksiko. Pembahasan. Oh, di Oh, Meksiko. di Meksiko. Iya, Genius Kitchen tuh di Meksiko. Episode pertamanya ya. Iya. Gitu. Katanya itu pernah ngundang VBTS ya? Iya, iya, itu. Dia masak Dia guys. dia di sana dari Dia bisa awal sampai masak akhir berarti. kan. Berarti dia bisa masak. Oh, dia bisa masak. Oh, kayaknya anak kos. anak kos. Vi kayaknya anak kos dulu. Dia kan sebelum Oh, dia pernah ngekos sebelumnya kan? Kan sebelum jadi anggota Idol. BTS kan harus ada di asrama gitu. Iya, oh iya. Itu waktu karantina itu. Warung karantina. Iya, waktu karantina dia. Waktu COVID. Iya. Enggak, waktu karantina Oh, dia karantina masak. BTS. Oh iya, tahu. Iya, karantina. Covid sih. Iya, tapi kayak gitu lah sedikit tentang Genius Kitchen. Genius Kitchen. Betul. Gitu. Mungkin nih ada pertanyaan yang mendasar banget, tapi mungkin semua orang ada nih pertanyaan ini. Itu kenapa sih munculnya Genius Kitchen ini harus di Meksiko? Bukannya lebih mudah jika dilakukan di Korea aja gitu? Kenapa harus Meksiko? Kenapa Meksiko? Sesimpel dari tujuannya sih, gastro diplomasi. Kan menurutku harus memperkenalkan gimana caranya memperkenalkan makanan ini biar bisa sampai keluar. Ya kan, kalau misalkan dia jual di Korea Selatan, otomatis ya orang semua tahu. Iya, kita tahu, kita ada yang tteokbokki, kita tahu ada yang apapun itu makanannya di sana. ya. Jadi kenapa dia bikin di Meksiko? Meksiko. Meksiko. Haha bihaha. Stop, Robi, stop. Itu jajan dong. Itu tuh kayak saya mana yang tadi lupa kan Nah, ya. kenapa dia di Meksiko. Meksiko? Kenapa di Meksiko? Nah, terus kalau misalkan dia jualan di sana dan ternyata dia yang beli, berarti kan tanpa kita sadari bahwa makanan Korea Selatan ini udah bisa yang namanya menandingi makanan yang ada di Meksiko. Meksiko kan banyak banget makanan-makanan yang terkenal ya, kayak taco. Terus, Ya. terus apa lagi ya? Guacamole. Nah, yang kayak gitu-gitu bahkan ada loh yang mau beli makanan Korea. Jadi orang tuh bakalan lebih yang kayak oke, berarti makanan kita ini bisa diterima di internasional dan bisa bersaing dengan makanan-makanan di kancah internasional. Karena di sana aja laku laris. Iya, kayaknya itu menarik. Kayak mungkin mereka secara spesifik milih Meksiko itu untuk
supaya melihat apakah punya mereka ini produknya bisa melawan produk dari Meksiko itu sendiri. Karena makanan Meksiko terkenal enak. Iya, terkenal Iya. enak. Terkenal enak di dunia Iya. dan rasanya Betul. juga senendang itu. Jadi dengan mereka seandainya bisa mengalahkan dalam hal ini banyak yang beli, banyak yang berminat, itu secara tidak langsung membuktikan kalau Pede lah makanan mereka mereka itu mau betul kemana-mana bisa lagi. dibawa kemana-mana kayak gitu. Dan pemilihan tempatnya strategis banget. Di Meksiko tuh dia memilih di Baca. Itu kota. Kota Baca. Baca. Nah, itu tuh kotanya tuh ada 7 sungai, 7 warna sungai terindah gitu. Pokoknya 7 Oh, sungai warna. iya, aku Otomatis tahu. banyak banget kan Turis-turis yang datang yang sana. datang ke sana. Jadi kita tuh literally mereka tidak hanya bertujuan atau fokus untuk tujuan fokusnya tuh untuk orang-orang Meksikonya aja, tapi orang yang lagi berlibur di sana pun dia tahu. Jadi kayak satu Menarik ya? dayung 2 pulau terlampaui Iya, gitu benar, loh. benar. Menarik. Iya kan? Benar, Menarik benar. Pinter banget gak sih mereka itu? Iya, menarik banget ya. Ternyata gitu ya. Jadi pemilihan tempat juga sangat menentukan Strategis sebenarnya. banget kan pemilihannya. Iya, karena nggak sembarangan. Coba kalau dibayangkan kalau jualnya let's say Di Meksiko yang kota yang tidak terkenal Iya, atau yang tidak tidak apa-apa. terkenal. Ya Itu pasti pasti warga-warga lokal lokalnya doang aja, yang hanya membeli gitu. Tapi karena memang mereka benar-benar buka di tempat yang wisatawan, banyak banget yang datang ke sana, terus turis-turis kemudian balik ngomong nih tentang ini Aku sebut makanan-makanan Korea Iya. enak nih. Aku kemarin pas sempat ke sungai itu, aku Ada lihat ini. loh ada yang ngebuka stand makanan Korea. Kok pas aku coba enak ya kalau dibandingin taco sama guacamole. Iya, ya kan? benar. Jadi mulai ada pembandingnya jadi tuh. pengen deh ke Korea gitu kan. Iya, akhirnya destinasi A setelah dari situ mereka ke Korea Selatan. Korea Selatan. Berhasil lah itu gastro Berhasil, diplomasi mereka. Jadi emang bisa dibilang inilah idenya tuh apa ya? Cemerlang. Cemerlang, sangat Betul. berlian lah Korea itu. Gitu, gitu sih. Seru ya. Seru. Seru. Nah, terus nih kayak gimana sih acara Genius Kitchen ini kan tentang memasak ini berfungsi sebagai alat diplomasi itu gimana sih? Gimana tuh maksudnya? Gimana apa ya? Gimana ya? Genius Kitchen nih how kayak gimana sih dia tuh bisa berfungsi sebagai alat diplomasi itu gimana? Kenapa dia Si bisa Genius dibilang sebagai alat diplomasi gitu? Oke. Genius Kitchen ini. Ini Ah. bisa coba. Kan salah satu tujuan dari diplomasi itu kan untuk ya membuat orang kenal tentang kita dan juga itu bisa Menjalin meningkatkan kerjasama. ya menjalin kerjasama, meningkatkan daya tawar kita juga di luar sana. Nah, melalui gastrodiplomasi ini maksud dari kemudian meningkatkan daya saing kita dan daya tawar kita itu dalam konteks makanan dan budaya. Nah, dengan mereka dengan mereka melalui program Genie Kitchen ini banyak orang tuh tahu tentang makanan Korea dan juga terbukti bahwa mereka yang seperti tadi kita bilang, oh ternyata dibandingkan makanan Meksiko ada nih penandingnya, ada makanan Korea juga yang tidak kalah enaknya. Dan itu artinya nilai tawar dari makanan-makanan Korea itu juga sebagus itu. Jadi yang sudah terkenal bahkan sadar dulu kayak Meksiko itu kan udah sangat terkenal loh makanan-makanan mereka jauh daripada Korea ini. Iya, Tapi iya. somehow bisa dibuktikan sama enaknya atau bahkan lebih. Itu nilai plus untuk Korea itu sendiri kayak gitu dan sangat menguntungkan. Jadi dari sisi diplomasi dia menang di situ. Betul. Terus kalau misalkan kita lihat kan gastrodiplomasi ini tentang makanan. Mungkin kita tahu makanan-makanan yang ada di Korea Selatan tuh dari perfilman, dari K-popnya yang lagi nge-live, terus dia lagi makan apa, kita kepo makan apa tuh, ramen, yang kayak gitu kan. Nah, karena adanya yang namanya Genius Kitchen yang emang literally mereka hanya membahas makanan di sini, karena namanya juga kitchen ya, nggak mungkin dia lagi masak yang lain. Masaknya emang ada yang masak lain ya. Nah, jadi tuh kita tahu bahwa menu yang ada di Korea Selatan tuh nggak cuma 1, 2, 3. Iya. Banyak Tapi sebanyak banget itu. gitu loh, banyak banget. Nah, dari situ udah memperkenalkan nih, otomatis dia sudah memperkenalkan budaya dari Korea Selatan melalui dari Masak Genius dari Kitchen ini jenis- tadi. oh, oke. Kayak orang-orang Korea Selatan, otomatis dengan dari itu akhirnya adalah timbul lah, namanya juga manusia ya. Kalau misalkan lagi FOMO punya duit lah, FOMO punya duit, Pengen dia- gitu. FOMO punya duit, lapar. Nah, Udah. detik itu juga dia pesen tiket. Dan itu kalau dalam diplomasi masuknya public diplomasi. Public diplomasi, betul. Jadi melalui gastro ini tadi, yang alat-alat ini tuh sebagai alatnya. Oke.
Jadi nggak sekedar ngejual makanan, bahkan mereka ngejual budaya mereka juga ya. Iya, hitungannya. budayanya. Jadi cara mereka memasak, kita jadi tahu nih kepribadian dari orang-orang Korea Selatan Tuh, melalui kayak reality gimana, show ini betul. tadi, cara mereka Berinteraksi. Karena kan di situ pasti nggak cuma masak ya, literally masak kayak master chef gitu kan, enggak. Mereka kan bener-bener yang kayak ngobrol gitu. Mereka nanyain orang-orang yang datang tuh. Mereka misalkan ada orang luar datang, gimana rasanya, gimana gini-gini. Jadi kayak apa yang kurang, terus menurut kalian tuh makanan kayak gini gimana? Jadi tanpa mereka sadari mereka tuh juga lagi survei loh. Benar. Gimana caranya, karena itu tadi fleksibilitas yang diincar tadi tuh kan. Betul. Mereka juga survei, oh ternyata orang-orang Meksiko atau nggak gitu, orang dari asal dari sini tuh mereka sukanya tuh Yang kayak gini-gini. preferennya lebih ya, ke manis lebih atau ke manis, asin iya. atau oh ini kayak kurang kayak gini. pedes atau harus dipedesin. Jadi gitu, suatu gitu. saat kalau misalkan mereka emang langsung pengen ngejual di sana, itu bisa langsung langsung laku dan diterima masyarakat. bisa lebih mudah diterima karena sebelum mereka menjual mereka sudah melakukan survei itu Betul. tadi kayak gitu. Bahkan kalau nggak salah di data statistika kalau nggak salah tuh Korea Selatan ini mereka tuh restoran Korea Selatan tuh paling banyak di dunia. Paling banyak di dunia. Jadi di mana-mana tuh pasti ada. Nyalain Ya, karena- warung Madura tuh ya. Selain warung Madura. Selain warung bener. Tapi jangan salah, warung Madura ada di Amsterdam waktu itu aku Iya. pergi. Beneran, literally warung Madura konsepnya sama kayak warung Madura di sini. Oh. Hanya mahalnya. Tapi ya itu menurut aku salah satu cara gastrodiplomasi. Nah, pemerintah harusnya tahu bahwa ada makanan-makanan potensial atau ada makanan yang seenak itu yang perlu kita introduce ke dunia yang luas. Betul. Nah, harus niru nih yang kayak tadi Korea itu tadi. Mungkin bisa dimulai dari perfilmannya ya. Kalian pernah nonton gak sih film-film di Indonesia terus mereka lagi makan gitu? Terus Iya, orang berlian- jarang banget kan? Jarang. Kayak- Kayaknya nggak pernah deh. Aku Iya. sumpah. Padahal di Indonesia ini kita punya yang namanya kaki lima, pedagang kaki Bener, lima. heeh. Itu kan banyak banget ya. Tapi kenapa kalau misalkan aku lagi nonton ini, itu mereka lagi makan di restoran terus. Kayak Bahkan ih, kalaupun masak yang adegannya di rumah, ya masakannya kayak gitu aja, ikan goreng atau ayam iya, goreng. gitu loh. Kenapa mereka aku masak tahu. rendang gitu kan? Merendang, benar. Kayaknya aku tahu deh kenapa mereka kayak gitu. Karena mungkin mereka tuh sasarannya nggak apa ya, pemikirannya tuh belum seluas itu, belum seluas Korea yang iya. kayak mereka membuat drama untuk banyak orang untuk sampai ke luar negeri gitu. Bener. Sementara kayak di Indonesia tuh cuma buat sinetron ya buat orang Indonesia aja gitu. Yang penting rating udah gitu. Ya, Rating. rating ya. Cuaks. Padahal sayang loh, harusnya dimanfaatkan. Bayangkan kita ini masyarakat Indonesia lumayan banyak yang di luar negeri. Seharusnya kalaupun tidak melalui approach media, mereka melalui approach dari masyarakat ini kayak kami kemarin ISMA. Oke lah, aku setuju pemerintah Indonesia lumayan atau udah mulai mencoba untuk mempengaruhi dunia global untuk tahu tentang kita Indonesia itu kayak gimana dan salah satunya lewat budaya yakni makanan. Nah, waktu kami ISMA itu diwajibkan buat suatu kegiatan namanya Culturize. Nah, di situ harus kita lakukan 3 hal. Pertama, harus main atau harus adakan games Indonesia di sana. Terus yang kedua harus ada makanan Indonesia dan entah itu tarian atau pakaian tradisional Indonesia. Nah, lewat situ banyak yang ternyata suka sama makanan-makanan kita. Tapi ya kembali lagi, event itu hanya dilakukan sekali selama kami tinggal di sana. Jadi kemudian dampaknya masih tetap kurang. Nah, oleh karena itu boleh tetap dilanjutkan supaya nanodiplomasi kan masing-masing masyarakat bisa melakukan diplomasi, tapi di lain sisi harus ada praktik diplomasi lain melalui media untuk bisa menggiring masyarakat dunia untuk suka dengan makanan kita. Itu sih yang aku sesali, kenapa Indonesia dengan makanannya seenak itu kok gak dikenal kalau gitu misalkan loh. lagi-lagi ini ya pembahasannya adalah karena dana pasti kan ya namanya juga negara berkembang ya pasti Iya. salah satu hal yang ngebuat mereka sulit banget untuk melakukan progres karena tidak adanya dana, kurangnya dana. Sekarang untuk melakukan apa tuh namanya kayak diplomasi melalui media itu gak yang semahal Iya, itu gak kok. semahal itu. Internet kita bisa akses sebebas apapun itu kayak gitu kan. Tinggal gimana cara kita mengemasnya agar banyak orang-orang tuh yang minat. Betul, betul. Kayak Iya. gitu loh. Jangan mungkin karena itu tadi sih balik lagi sama yang dikatain sama Kak Abias tadi karena memang fokus mereka itu adalah rating yang ada di Indonesia. Mungkin kalau misalkan dia buat orang ini lagi makan rendang di film itu jadi kayak apa sih lu ngapain makan rendang sih? Iya. Kenapa lu nggak makan yang lebih keren Lebih gitu keren, kayak bisa. apa kayak Iya, iya, gitu. iya. Kita terlalu inferior gitu. Kita merasa terlalu- kayak
kita Balik itu di bawah dari negara lain. Padahal makanan kita loh lebih enak. Bahkan lebih banyak dan lebih beragam. Lebih beragam, betul. Aku pernah baca di survei katanya makanan Indonesia itu butuh waktu 2 tahun untuk bisa selesaikan semua makanan di Indonesia. Buset. Everyday satu meal, different meals. Bayangkan sebanyak itu loh jenis makanan Karena kita. satu daerah aja dia bisa punya 3, beragam 4, 5. berpuluh bahkan beratus Iya. makanan dari Iya, satu daerah. Jawa daerah. Timur aja deh, Jawa Timur. Kamu dari Malang, kamu ke Jember, mereka punya makanan Iya. lain. Kamu ke Banyuwangi, mereka punya makanan lain. Bener. Jadi kayak yang literally sekaya itu sebenarnya kita. Tapi Kayak- memang kita masih belum tahu, belum menemukan cara yang tepat gimana untuk mendiplomasikan itu tadi. Bayangkan ngomong tentang nasi goreng aja di luar negeri loh, orang masih nggak tahu kalau itu dari Indonesia. Oke, ada versinya dari Cina, tapi kan nasi goreng ini khas Indonesia tuh ada. Sorry, aku sampai pukul meja. Gak apa-apa. Sumpah. Itu sampai aku bilang, no, it's from Indonesia. This is how we cook it. Kita tuh cara masaknya kayak gini, beda dari Cina tuh kayak gini. Terus itu aja masih ada yang belum tahu loh. Indomie yang kayak tadi, yang udah jelas-jelas ada kata Ada Indo. dan Indo. colornya rata-rata kayak merah putih loh. Masih bisa diklaim orang Afrika kalau itu punya mereka. Bayangkan, segagal itu kita. Iya, rendang aja masih bisa diklaim sama Malaysia. tuh. Yes, Iya. semua aja orang klaim. Tapi itu bener-bener banyak banget loh. Nih, segampang itu orang untuk memprovokasi bahwa makanan yang ada di Indonesia ini adalah milik mereka. Ya Itu. karena kita nggak punya media yang bisa memperkuat klaim kita. Jadi ya mau gimana? Apa memang nggak didaftarin ke UNESCO ya? Well, nggak didaftarin memang, tapi ya itu lagi karena orang nggak mungkin baca ke UNESCO, harus baca satu persatu. Ya mereka makan ya makan gitu. Nah makanya kita harus niru Korea Selatan ini, Korea Utara lagi tadi aku. Korea Selatan dong, Selatan, Bang. ya Korea Selatan ini untuk Gitu. bisa. Jadi lakukan jadi impactnya Genius Kitchen ini emang sangat ini Besar, apa ya, besar. sangat besar ya Banget, impactnya tuh. iya. Banget. ya. Bahkan Mereka orang katanya- yang nggak suka Korea bisa. Iya, mereka- jadi suka lama-lama. 15 top most famous urutan ke-15 is the top famous apa ya? Series ya. Series, ya, series, ya. Around the world something. Jadi kayak ya berarti mereka tuh bisa memanfaatkan dengan baik lah orang Korea tuh kayak Yes, medianya. mereka bisa memanfaatkan medianya dengan baik, kemudian mau digunakan untuk apa, mau melakukan apa itu mereka udah memikirkan dulu sebelum ya nggak kayak Indonesia yang kayak ya all about SDM-nya rating, juga, rating, ya. SDM-nya juga mendukung. Iya, soalnya. mereka pintar-pintar. Orang Mereka Indonesia pintar. juga kayak bukan berarti enggak sih, kreativitas gak perlu kamu harus pintar. Iya, cuman tapi kayak karena di sana kan mau- kayak yang terkenal, Iya sih. misalkan si K-pop ini tadi, mereka bener-bener literally yang menunjukkan pada fansnya bahwa mereka tuh makan Iya. makanan apa nih. Coba kalau misalkan kita punya artis-artis yang ada di Indonesia ini, siapa Iya. kayak misalkan Saipul Jamil, dia lagi makan, Saipul Jamil yang keluar, Iya. dia lagi makan rendang gitu, tapi literally yang nge-live dia lagi makan rendang terus dia yang kayak ceritakan sehari-hari kalau misalkan dia tuh tiap hari makan tempe, tahu, rendang yang kayak gitu-gitu loh. Itu Itu kan pasti, iya. tanpa sadar juga mereka sudah menjelaskan lah. Atau yang kayak Atta Halilintar pernah loh dia jadi top apa YouTuber Iya, di top one. Asia, Hmm. top one. Dan kayak Harusnya gak kan ada dia tiap hari anything, makan itu. iya anything about Indonesia satu pun dia nggak bawa gitu loh. Hmm. Ada sih ya mungkin 1-2, tapi kayak tidak semasif itu sehingga tidak melekat di otak Iya. kepala orang gitu loh. Tapi mungkin kayaknya menurut aku tuh apa ya kayak influencer Indonesia tuh kayaknya banyak deh yang kayak udah bukan memperkenalkan, lebih ke ya bisa dibilang memperkenalkan sih. Jadi aku kan suka ngelihat kayak video orang makan gitu kan. mukbang gitu ya. Ya mukbang. Ya kayak Tan Boy Kun, terutama itu yang paling Tan Boy Kun pun kayak gak semuanya makanan Indonesia yang dimakan. Nah, itu. ya Ini kan. lebih kayak makanan yang lagi viral gitu. Iya, iya. Kayak Dan- mer- ya, Kayak misalkan Ricis lagi buka menu baru, dia pesen lah satu toko gitu. satu toko. ya kemarin aja dia makan 100 sushi. Tuh, sushi aja dari Jepang. Pak. Iya. Indonesia ada guys, lontong. Lempar bang itu bang. Memperkenalkan harus konsisten Iya. kayak gitu. Jadi memang ya peran seorang artis dan influencer juga sangat penting lah di Sangat situ. penting Iya. karena mereka yang sering kita lihat. Dan pemerintah harus kolaborasi sama mereka. Mm-mm. Ya jadi mungkin apa ya kita udah cukup dapat insight nih dari Kak Gonza dan Kak Vina sebagaimana pentingnya gastrodiplomasi, dan gastrodiplomasi itu bukan hanya kayak orang bilang fokusnya ke makanan, tapi lebih ke dia tuh menjalar kemana-mana, lebih ke kita bakal experience budayanya, kemudian makanannya dan lain-lain. Oke. Iya. Oke.
Seru nggak sih? Seru ya. Seru banget. Seru ya. Seru banget bahas ini tuh seru banget teman-teman. seru banget. Jadi, Jadi- kita tahu kekurangan dan kelebihannya. Kalau kebetulan di Indonesia kekurangannya aja nih. Ya. Ada kok kelebihan. Enggak. Kelebihannya yang ada. Enggak, kelebihannya ada. Episode Kelebihan. 3, episode 3 ya. Kelebihan populer. Kelebihan populasi. Kelebihan populasi. Yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain. Oke guys, segitu aja nih episode kali ini. Seru banget gak sih? Seru banget guys. Ini gimana kita lihat ini kalau kamera bisa dilihat ke belakang nih pada fokus semuanya, pada fokus ngeliatin ini nih. Pada Saking nonton serunya, bayaran iya. bukan? Hah? Saking Bukan serunya. dong. Oh, bukan. Kalau itu mah di TV nasional. TV nasional. Sorry. Ini hasilnya banyak penontonnya kok guys. Iya. Jadi di belakang kita ini sama dulu di dong 200 belakang. orang di belakang. ya di belakang nih tribun ini, di belakang tribun ini. Tribun. Kita nih lagi kayak di apa ya? Kayak di TV gitu lah. Salah satu ruangannya ini ya. Iya. Oke, kalau gitu sekian dari kami. Aku Rofi dan Abias. bersama Abias dan Mas Gorja dan Vina Karisma Putri. Tepuk tangan dulu. Dadah. Itu putri bisa dihilangin nggak?